Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami kelompok 6. Di sini kami ingin mempresentasikan tugas besar dari mata kuliah Statistika Industri yang berjudul Analisis, Uji Statistik dan Model Regresi Data COVID di Jakarta pada rentang tahun 2020 hingga 2022. Di sini kami beranggotakan 5 orang yang terdiri dari saya sendiri, Muhammad Zidan Alfarizi, Saya Muhammad Azhar Fadil. Saya Muhammad Hanif Noval. Saya Muhammad Febiran Alif Anma. Saya Farenza Riagna. Dan di sini ada beberapa bagian, di antaranya ada pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, analisis dan pembahasan, dan terakhir adalah kesimpulan dan saran. Oke, di sini pertama ada pendahuluan pandemi COVID-19 sejak 2019 berdampak besar pada kesehatan, ekonomi, sosial, dengan DKI Jakarta sebagai epicenter di Indonesia. Fluktuasi kasus dan angka kematian pada 2020 sampai 2022 mencerminkan tantangan pengendalian ekonomi. Penelitian ini menggunakan analisis statistik dan regresi untuk memahami hubungan antara kasus baru dan kematian, mendukung pengambilan keputusan berbasis data, dan memberikan wawasan tentang dinamika pandemi. Tujuan penelitian meliputi pengujian normalitas distribusi data, analisis perbedaan rata-rata kasus dan kematian, pengukuran hubungan melalui regresi dan korelasi, serta identifikasi hubungan signifikan dengan uji T-square. Penelitian ini juga menganalisis dampak distribusi kasus terhadap kebijakan dan memberikan rekomendasi strategis bagi penanganan pandemi di DKI Jakarta. Secara garis besar, perumusan masalah yang diangkat berdasarkan uraian latar belakang tersebut, yaitu bagaimana hasil uji normalitas terhadap data jumlah kasus COVID-19 baru dan kematian baru di DKI Jakarta tahun 2020 sampai 2022. Yang kedua, bagaimana hasil uji hipotesis rakaan terhadap data jumlah kasus COVID-19 baru dan kematian baru di DKI Jakarta. Lalu bagaimana hubungan antara jumlah kasus baru dan jumlah kematian baru berdasarkan analisis regresi dan korelasi yang dilakukan. Apakah terdapat hubungan signifikan antara jumlah kasus baru dan jumlah kematian baru berdasarkan hasil uji T-square yang dilakukan? Terakhir, saran yang dapat diberikan bagi pihak berwenang di sektor kesehatan berdasarkan hasil analisis terhadap data jumlah kasus baru dan kematian baru terkait pandemi COVID di DKI Jakarta. Data adalah informasi berupa angka, fakta, gambar, grafik, tabel, simbol, dan ekspresi lain yang mencerminkan kondisi objek atau situasi tertentu untuk dasar kajian atau analisis. Data diklasifikasikan berdasarkan sumber, yaitu dari internal atau eksternal, dan premier atau sekunder, dan cara memperolehnya data premier dan sekunder, waktu pengumpulan itu cross section, dan time series. Jenisnya ada kuantitatif dan kualitatif, dan sifatnya diskrit dan kontinu. Metode pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, kuesioner, dan studi dokumentasi. Sedangkan teknik sampling terbagi menjadi probabilitas yang terdiri dari simple random, stratified cluster, dan non-probabilitas yang terdiri dari purposive dan convenience. Uji statistik digunakan untuk membandingkan nilai parameter dalam satu atau lebih kelompok populasi, meliputi uji normalitas, uji hipotesis, uji T-square, dan analisis variansi. Uji normalitas atau disebutnya ada Shapiro-Wilk, Kolmogorov-Smirnov, dan Lilliefors menentukan apakah data mengikuti distribusi normal. Uji hipotesis menguji semua asumsi populasi berdasarkan data sampel melalui langkah-langkah seperti merumuskan H0 dan H1, menentukan A, menghitung statistik uji, serta membandingkan dengan nilai kritis atau p-value. Uji T-square menguji hubungan antar variabel kategori atau uji kecocokan dan independensi. Analisis variansi atau ANOVA menguji kesamaan rata-rata tiga kelompok atau lebih. Dengan asumsi distribusi normal, skala interval, variansi homogen, dan sampel acak. Analisis regresi dan korelasi menentukan hubungan antar variabel, di mana korelasi mengukur kekuatan hubungan linear dan regresi memprediksi hubungan sebab akibat dengan jenis regresi linear sederhana dan berganda.
Selanjutnya metodologi penelitian. Untuk pengambilan data, data yang digunakan itu berasal dari dataset sekunder yang tersedia di Kaggle. Dataset ini mencakup data kasus COVID-19 di Indonesia selama periode dari tahun 2020 hingga tahun 2022. Lalu penggunaan data sekunder ini dipilih karena kemudian aksesibilitasnya, kelengkapan informasi yang disediakan, lalu dataset tersebut terdiri dari 38 kolom, namun untuk keperluan analisis hanya digunakan beberapa kolom kunci, yaitu date, location, new cases, dan new date. Kolom ini mencakup informasi kuantitatif yang relevan untuk menganalisis hubungan antara kasus baru dan kematian baru dalam rentang waktu yang ditentukan. Lalu deskripsi terhadap data, analisis deskriptif dilakukan untuk mendapatkan gambaran statistik dari dataset yang telah dipilih. Nilai deskriptif seperti rata-rata, median, standar deviasi, nilai minimum, maksimum diperoleh menggunakan fungsi Python yaitu df.describe. Lalu dari hasil analisis ditemukan rata-rata kasus baru per hari yaitu 402 kasus dengan standar deviasi 2320,63, sementara rata-rata kematian baru adalah 10 kasus per hari. Data menunjukkan adanya variasi signifikan pada jumlah kasus baru mulai dari 0 hingga 64.718 kasus per hari. Sedangkan 75% dari data mencatat kurang atau sama dengan 3 kematian baru per hari. Selain itu, visualisasi data seperti diagram persentase scatter plot digunakan untuk memperkuat pemahaman terhadap distribusi data dan pola hubungan antar variabel. Deskripsi terhadap data, selanjutnya deskripsi terhadap data, di sini terlihat bahwa total kasus baru tertinggi berdasarkan provinsi pada tahun tertentu tercatat di Indonesia secara keseluruhan, diikuti oleh DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah sebagai 3 provinsi dengan kasus baru terbanyak. Hal ini kontras dengan pada gambar 3B yang berwarna merah, di mana total kematian baru tertinggi juga terjadi di Indonesia secara keseluruhan, tetapi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat menempati posisi 3 teratas sebagai provinsi dengan jumlah kematian baru terbanyak. Untuk melihat hubungan antara total kasus baru dan kematian baru di setiap provinsi, maka dilakukan scatter plot seperti pada gambar. Proses pengambilan sampel. Kami menggunakan metode cluster sampling yang digunakan untuk penelitian ini seperti mengelompokkan populasi berdasarkan wilayah geografi seperti provinsi atau kota. Kemudian memilih klaster tertentu untuk menganalisis kota Jakarta untuk dianalisis. Kota Jakarta dipilih sebagai klaster utama karena memiliki jumlah kasus COVID-19 yang signifikan serta populasi yang besar. Seluruh data terkait COVID-19 dari klaster ini digunakan tanpa melibatkan data dari klaster lainnya. Metode ini dianggap efisien dalam hal waktu dan biaya dibandingkan dengan pengumpulan data secara menyeluruh dari seluruh wilayah Indonesia. Namun, hasil analisis ini hanya diwakili kondisi di Jakarta dan tidak dapat digeneralisasi seluruh populasi kecuali di Jakarta dianggap sebagai representatif untuk populasi nasional. Lalu rancangan analisis data di sini untuk uji normalitas tahap awal dalam analisis data adalah memastikan distribusi data. Uji normalisasi dilakukan menggunakan metode Shapiro-Wing untuk mengevaluasi apakah data kasus baru dan kematian baru berdistribusi normal. Hipotesis 0 menyatakan bahwa data berdistribusi normal, sementara hipotesis alternatif menyatakan sebaliknya. Lalu uji chi-square. Uji chi-square digunakan untuk mengukur hubungan signifikan antara variabel kasus baru, new cases, dan kematian baru. Hipotesis 0 menyatakan tidak ada hubungan signifikan, sementara hipotesis alternatif menyatakan adanya hubungan signifikan. Analisis dilakukan menggunakan tabel
kontingensi dengan nilai chi-square dihitung untuk menentukan apakah H0 dapat ditolak pada tingkat signifikan tertentu. Lalu analisis regresi. Di sini ada dua analisis regresi, yaitu regresi linear sederhana, yaitu ditetapkan untuk mengevaluasi hubungan antar kasus baru, yaitu variabel independen, dan jumlah kematian baru sebagai variabel dependen. Model ini menghasilkan koefisien regresi yang menggambarkan seberapa besar perubahan pada kematian baru akibat perubahan dalam jumlah kasus baru. Nilai R-square digunakan untuk menunjukkan sejauh mana variabilitas pada kematian baru dapat dijelaskan oleh kasus baru. Regresi linear berganda digunakan untuk mengukur pengaruh variabel independen seperti kasus baru, kasus aktif baru, dan tingkat fatalitas kasus terhadap jumlah kematian baru. Model ini memberikan wawasan tentang kontribusi relatif masing-masing variabel terhadap perubahan dan pada kematian baru. Lalu analisis korelasi. Korelasi yang kita gunakan yaitu korelasi Pearson yang digunakan untuk mengukur kekuatan antar hubungan linear antara kasus baru dan jumlah kasus kematian baru. Koefisien korelasi dinilai dengan skala 0,7 kurang atau sama dengan R sampai kurang sama dengan 1. Itu hubungan yang sangat kuat. Lalu yang poin 2, 0,5 kurang dari R kurang 0,5 atau sama dengan, lalu R lebih kecil 0,7 itu hubungan yang sangat kuat. Lalu 0,3 R lebih besar 0,3 atau sama dengan, lalu R lebih kecil 0,5. Hubungan itu positif yang sedang. Lalu jika R kurang dari 0,3 itu hubungan lemah atau tidak ada korelasi. Selanjutnya pada bab 4, yaitu pada hasil analisis dan pembahasan. Di sini kita ada 4 hasil uji, yaitu normalitas, hipotesis, chi-square, dan yang terakhir ada analisis regresi linear sederhana. Yang pertama pada uji normalitas. Uji normalitas menggunakan metode Shapiro-Wilk dilakukan pada data jumlah kasus baru atau new cases dan jumlah kematian baru atau new deaths. Hasil menunjukkan bahwa kedua data tidak berdistribusi normal dengan p-value lebih kecil daripada 0,05. Hal ini menandakan adanya variabilitas yang signifikan pada kedua variabel tersebut. Selanjutnya ada hasil uji hipotesis. Uji hipotesis di sini dilakukan untuk membandingkan rata-rata jumlah kasus baru dan jumlah kematian baru. Hasil menunjukkan perbedaan yang signifikan dengan T statistik sebesar 18,60. Di sini bisa kita lihat dari output sintaks Python yang ada di kanan bawah. Outputnya adalah 18,59 yang digenapkan menjadi 18,60. Dengan p-value kurang dari 0,05. Rata-rata jumlah kasus baru jauh lebih tinggi dibandingkan jumlah kematian baru, menunjukkan pola distribusi yang berbeda secara statistik. Lalu hasil uji chi-square digunakan untuk mengevaluasi hubungan antara jumlah kasus baru dan jumlah kematian baru. Hasil analisis menunjukkan adanya hubungan yang signifikan dengan nilai chi-square sebesar 74695,73 dan p-value kurang dari 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa kedua variabel tidak bersifat independen. Oke, untuk hasil uji dan korelasi, berdasarkan uji regresi dan korelasi menunjukkan hubungan positif yang signifikan antara jumlah kasus baru dan jumlah kematian baru, dengan koefisien korelasi sebesar 0,59 yang mengindikasikan hubungan cukup kuat namun tidak sepenuhnya linear. Sekitar 35% variasi jumlah kematian baru dapat dijelaskan oleh jumlah kasus baru, menunjukkan adanya faktor lain yang memengaruhi jumlah kematian baru. Di sini output
dari kode Python yang sudah dilakukan, yaitu R square sama dengan 0,3527, p-value formula casesnya adalah 0,0000, dan korelasi koefisiennya adalah 0,5939. Selanjutnya adalah kesimpulan dan saran yang kami berikan. Kesimpulannya, analisis data COVID-19 di Jakarta selama 2022 sampai 2022 menunjukkan bahwa jumlah kasus baru dan kematian baru tidak berdistribusi normal dengan variabilitas signifikan. Uji hipotesis mengungkapkan perbedaan rata-rata signifikan antara kedua variabel, sedangkan uji chi-square menunjukkan hubungan signifikan, di mana perubahan jumlah kasus baru mempengaruhi jumlah kematian baru. Analisis regresi dan korelasi mengidentifikasi hubungan linear positif signifikan antara keduanya, di mana peningkatan jumlah kasus baru diikuti peningkatan jumlah kematian. Studi ini menekankan pentingnya analisis statistik dalam memahami pola pandemi untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Selanjutnya adalah saran yang kami berikan. Rekomendasi utama dari analisis ini adalah percepatan vaksinasi dengan memastikan distribusi merata dan akses mudah di berbagai fasilitas seperti puskesmas, rumah sakit, dan tempat umum, khususnya di daerah padat seperti Jakarta, untuk mengurangi resiko keparahan dan angka kematian akibat COVID-19. Selain itu, pemerintah perlu meningkatkan edukasi publik tentang protokol kesehatan, pentingnya vaksinasi, dan perlindungan diri melalui kampanye berkelanjutan di berbagai media. Informasi harus disampaikan secara sederhana dan inklusif, melibatkan tokoh masyarakat, pemimpin agama, dan influencer lokal untuk membangun kepercayaan masyarakat, sekaligus menangkal hoaks yang menghambat upaya mitigasi. Ya, jadi sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.